Hola amigos parantos, kumaha damangus, gimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya. Di video kali ini kita akan melanjutkan season kedua dari serial Heibai Wusuang. Gak pakai lama-lama lagi, kita langsung aja. Tapi seperti biasa sebelum mulai harap cek dulu kuota kalian. Kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Zong yang melihat Xiaohei berkata dia akan membawanya keluar dari segel Tianqi dan menjelaskan semua yang terjadi. Tapi si Xiaohei yang berada dalam wujud iblis bilang jika hutang Zong yang udah membohonginya tentang siapa Xiaohei sebenarnya akan diambil sendiri. Dengan kata lain, Xiaohei akan menagih hutang itu. Xiaohei pun langsung menyerang tapi Zong bisa mematahkan serangan Xiaohei. Zong bergantian menyerang Xiaohei dan ternyata yang berdiri dari tadi di hadapannya bukanlah tubuh asli Xiaohei. Karena kemudian Xiaohei yang asli meledakkan benda yang mengikat tangan guru Zong itu. Zong yang emang super OP nggak terpengaruh sama sekali dengan ledakan tadi, malah ia bisa mengeluarkan senjata lain yang lalu mengikat tangan dan kaki Xiaohei. Zong bilang jika senjata yang bernama bulu unicorn itu bisa menyerap aura iblis di tubuh Xiaohei. Tak hanya itu, Zong juga menggunakan Behead Blade dengan kekuatan penuh untuk menyerang Xiaohei. Namun tak lama ada seseorang yang melintas di hadapan Zong dan ternyata itu adalah Xiaobai yang nekat masuk ke segel Tianqi tersebut. Sementara di permukaan lalu muncul seekor monster raksasa yang ternyata itu adalah perubahan wujud dari Xiaohei juga. Dan lagi ternyata Xiaobai yang tadi ikut masuk ke segel Tianqi kini berada di dalam tubuh monster tersebut. Zong mempunyai rencana untuk menyelamatkan Xiaobai yaitu dengan menggunakan Ginkgo Cannon. Dan ia pun menyuruh Lu Su untuk mengalihkan perhatian monster tersebut. Setelah meminta Bai Long bersiap menembakkan Ginkgo Cannon-nya, rencana mereka pun dimulai. Lu Su berhadapan langsung dengan si monster dan ia bisa mematahkan serangan pertama dari monster raksasa tersebut. Melihat itu, si monster pun kembali menyerang dan kali ini Lu Su menahan serangan itu walau terlihat ia terluka karenanya. Xin pun berpindah pada Dongting dan Fufu yang datang ke istana Tuan Bao. Ia lalu berbincang dengan Tuan Bao dan meminta si Tuan Bao agar merelakan Xiaohei untuk mati aja di tangan Guru Zong. Si Guru Zong yang udah berhasil naik ke tubuh si monster lalu bertarung dengan monster-monster kecil yang berada di sana. Dan tentu aja para monster itu bukanlah lawan dari Guru Zong. Ia lalu melihat tubuh Xiaobai yang berada pada dada si monster. Hingga tak lama monster-monster lain berdatangan dan Zong kembali bertarung. Hingga akhirnya berhasil menuju tempat Xiaobai berada. Zong pun akhirnya berhasil menyelamatkan Xiaobai dan menyuruh Bai Long untuk menembakkan Ginkgo Cannon-nya. Hingga akhirnya Ginkgo Cannon pun ditembakkan dan dengan telak mengenai si monster hingga menciptakan ledakan besar. Tapi ternyata si monster raksasa belum mati dan bisa meregenerasi tubuhnya. Melihat hal itu, Zong pun menitipkan Xiaobai pada Lu Su sementara ia akan berduel dengan si monster raksasa. Guru Zong ternyata bisa merubah dirinya dalam bentuk raksasa juga yang katanya jurus itu diajarkan langsung oleh Tuan Bao. Dan dalam satu kali pukulan aja, Zong akhirnya bisa mengeluarkan tubuh asli Xiaohei dan berhasil menyelamatkannya juga. Peristiwa itu pun berakhir dan dimenangkan oleh Black and White Warrior. Tapi tanpa mereka ketahui ada seorang pria yang bangkit dari sebuah telur yang berada tak jauh dari sana. 1 bulan pun telah berlalu sejak kejadian tersebut. Hari itu Xiaohei baru aja pulih dari semua lukanya dan udah diizinkan pulang dari rumah sakit. Ia pun dijemput oleh Xiaobai untuk menemui Guru Zong. Xin lalu berpindah pada 2 orang Black and White Warrior yang sedang menjalankan misi di sebuah pabrik manekin. Hingga tak lama manekin-manekin itu bergerak dengan sendirinya hingga kemudian muncul 2 orang misterius di hadapan Black and White Warrior tersebut. Xin kembali pada Xiaohei dan Xiaobai lagi yang datang menemui Zong. Zong lalu membawa keduanya untuk menemui seseorang bernama Gan Jiang yang katanya seorang ahli sihir terkuat di dunia bawah yang menggunakan keahliannya untuk membuat senjata. Dan kedatangan mereka adalah untuk membuat sarung tangan senjata Xiaobai yang sebelumnya emang rusak karena insiden 1 bulan yang lalu. Xiaohei pun lalu berbincang dengan Zong. Ia menanyakan kemana perginya orang-orang yang udah mati pada 1000 tahun yang lalu. Dan Zong menjawab kalau saat ini mereka semua udah bereinkarnasi. Zong juga memberitahu kalau dulu ia melepaskan Xiaohei yang telah ia kurung dalam segel Tianqi
untuk merawat Xiaobai karena waktu itu Zhong selalu sibuk menjalankan misinya. Xiaohei lalu berjanji jika ia akan selalu melindungi Xiaobai, walau terlihat ia masih marah pada Zhong karena tak diberitahu kebenaran tentang siapa dirinya selama ini. Zhong kemudian menemui Xiaobai dan di sini terbongkar satu rahasia lagi. Ternyata si Xiaobai ini mewarisi kekuatan roh tanpa batas. Dan sarung tangan yang ia pakai selama ini ternyata adalah untuk menyegel kekuatannya tersebut karena si Xiaobai tak bisa mengendalikan kekuatan itu. Di tempat lain, Dongting yang sedang melihat sebuah gulungan lalu menerima laporan dari Fufu tentang hilangnya 2 orang Black and White Warrior di pabrik manekin tadi. Tapi si Dongting bilang Fufu yang kini udah menjadi seorang jenderal neraka tak seharusnya terpengaruh dengan hal sepele semacam itu. Setelah keduanya pergi, kita akan diperlihatkan isi gulungan tadi yang ternyata adalah foto Xiaohei dan juga Xiaobai. Scene kemudian berpindah pada sebuah dermaga di mana 2 kelompok geng akan melakukan transaksi ilegal. Tak lama muncul Xiaohei dan Xiaobai yang mendapat misi untuk mencabut nyawa mereka semua. Dan terlihat kali ini Xiaohei sangat berbeda dengan sebelumnya karena ia tanpa belas kasihan membantai semua orang di sana menggunakan pedangnya. Bahkan saat salah satu penjahat memohon kepadanya, Xiaohei pun tetap membunuhnya dengan kejam. Selanjutnya Xiaohei dan Xiaobai pun menyetorkan jiwa para penjahat tadi dan dipuji karena belakangan ini mereka telah menyelesaikan banyak misi. Hingga tak lama datang Black and White Warrior lain yang menyaksikan kinerja kakak beradik itu karena emang sebelumnya mereka selalu gagal menyelesaikan misinya. Si wanita yang bertugas menerima jiwa lalu memarahi 2 Black and White Warrior tadi hingga pertengkaran pun tak berlanjut. Ia lalu memberi sebuah kartu pada Xiaobai dan Xiaohei yang katanya merupakan sebuah bonus atas kinerja bagus mereka. Ia pun menasehati keduanya untuk berhati-hati agar kakak beradik itu tak menjadi target orang lain yang biasa merebut jiwa untuk menaikkan kinerja mereka sendiri. Scene kembali ke dunia manusia di mana ada seorang roh jahat yang saat itu sedang memakan tubuh korbannya. Ia lalu ditemui roh jahat lain dan ternyata 2 pria ini adalah 2 orang yang tadi terlihat di pabrik manekin. Mereka pun kemudian pergi dari sana yang katanya keduanya harus melaporkan misi mereka pada seseorang dengan sebutan bos. Tanpa disadari ada orang lain yang kemudian mengikuti 2 roh jahat tersebut. Keduanya lalu menemui seorang wanita dan melaporkan jika mereka telah berhasil membunuh 2 orang Black and White Warrior di pabrik manekin tadi. Dan ternyata wanita itu bukan bos mereka karena di sana ada pria lain yang adalah bos mereka sebenarnya. Si bos lalu menyadari ada seseorang yang mengikuti 2 anak buahnya itu dan terlihat jika yang mengikuti mereka berdua adalah si Sansang guys. Si wanita langsung menyerang Sansang yang terlihat si Sansang kini menjadi seorang anak kecil. Dan kalau kalian ingat ternyata pria yang tadi keluar dari dalam telur adalah si Sansang yang kembali bangkit setelah sebelumnya dibunuh sama Xiaohei. Sansang berhasil kabur tapi ia terus dikejar wanita itu. Sementara si bos selalu menyuruh kedua anak buahnya untuk mencari seseorang di dunia Black and White Warrior. Si Sansang yang dikejar ternyata mengenal wanita yang ia panggil dengan nama Man-Man yang katanya mereka adalah teman lama. Tapi Man-Man malah kembali menyerang. Saat Sansang tertusuk ternyata itu hanyalah sebuah boneka karena ternyata Sansang bisa memperbanyak tubuhnya. Sansang lalu bilang kenapa Man-Man yang juga salah satu dari 100 hantu mau menjadi bawahan seseorang. Man-Man yang tak mempedulikan kata-katanya terus aja nyerang dan bertarung dengan Sansang. Hingga akhirnya si Sansang berhasil ditangkap. Sansang akhirnya melihat wajah dari bos Man-Man. Dan Sansang pun ternyata mengenalnya dan memanggil pria itu dengan sebutan Tuan Samoer. Kembali ke Xiaohei dan Xiaobai yang saat itu sedang berada di tengah kota. Mereka lalu melihat para petugas yang sedang menangkap seorang hantu. Hantu itu mencoba menyerang Xiaobai dan Xiaohei tapi beruntung petugas bisa menjatuhkannya. Si petugas lalu berkata kalau kota mereka saat ini sedang tidak aman karena banyak hantu yang menyusup ke sana. Dan mereka adalah anggota dari 100 hantu. Xiaohei kemudian mendapat bayangan kalau semua temannya tewas di tangannya sendiri yang kembali dalam wujud iblis. Ia lalu berlari ke sebuah gang dan ditemui 2 pria tadi yang ternyata merupakan anggota dari 100 hantu juga. Salah satu pria langsung menyerang Xiaohei dan ternyata 2 orang ini diperintahkan Samoer untuk mencari si Xiaobai guys. Karena tak mau adiknya berada dalam bahaya, Xiaohei pun marah dan kemudian muncul tanda iblis di pipinya. Sementara si Xiaobai yang mencari keberadaan kakaknya akhirnya menemukan Xiaohei di dalam gang tersebut. Mereka berdua pun akhirnya pergi dari sana dan ternyata si Xiaohei udah berhasil membunuh 2 pria tadi. Tanpa diduga, Sansang pun berada di tempat itu lalu part 3 pun selesai.
Oke, karena videonya udah habis, gue gak undur-undur dan gak yakin movie pamit.